Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah menjelang maghrib yang saya hormati, mari dalam kesempatan sore hari ini kita sama-sama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala kenikmatan, rahmatan, hidayah, inayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa menghadiri kegiatan menjelang buka puasa di Masjid Al-Akbar ini dengan sehat walafiat. Amin. Semoga amal ibadah dan apa yang telah kita lakukan ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dihitung sebagai amal kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sore hari ini kita akan membahas terkait dengan kafarat pelanggaran haji. Ketika kita melaksanakan haji juga ada kafaratnya, juga ada hukumannya. Apa hukumannya? Yaitu jika kita melakukan sesuatu yang dilanggar atau yang dilarang ketika kita melaksanakan haji di Mekah Al-Mukarramah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 196. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasyamu salasati ayamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilatan dzalika liman lam yakun ahluhu yang artinya, tetapi jika ia tidak menunaikan maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 yang sempurna. Demikian itu bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram. Artinya apa? Orang yang mengerjakan haji dan melakukan pelanggaran tertentu, salah satu bentuk kafaratnya adalah berpuasa. Pelanggarannya apa? Orang yang hajinya tamattu dan qiran diwajibkan untuk membayar denda dalam bentuk menyembelih seekor kambing dan kambing. Jadi haji itu yang bentuknya ada 3 cara. Ada yang ifrad, ada yang tamattu, dan ada yang qiran. Nah, khusus ifrad dan qiran itu wajib menyembelih 1 ekor kambing. Nah, ada yang disebut dengan gam. Gam kalau tidak dilaksanakan itu didenda dengan berpuasa 3 hari di waktu haji. Atau kalau sudah sampai di rumah sebenarnya lali, lupa, tidak membayarkan, atau karena tidak tahu, atau karena apa, sampai di rumah itu wajib berpuasa 7 hari. Namun ini namanya kafarat haji. Terus kemudian ada lagi yang namanya kafarat karena mendihar istri. Dihar itu artinya menyamakan istri dengan ibunya. Nah, itu dilarang oleh agama. Jadi di antara puasa yang hukumnya wajib adalah puasa untuk membayar kafarat atau denda akibat melakukan dihar kepada istri. Dihar salah satu bentuk cerai di mana suami menyatakan bahwa dirinya telah mengharamkan istrinya sendiri sebagaimana haramnya terhadap ibunya. Jadi yang namanya dihar itu dan atas Bapak Ibu kalau menjenengan sami dengan istri hanya satu perbuatan ucapan yang menjadikan cerai jatuh dan menjadikan itu adalah hukuman atau dihar, yaitu menyamakan istri dengan ibunya. Itu tidak diperkenankan.
Kalau melakukan itu, maka hukumannya adalah dia harus membayar denda. Seperti Al-Quran mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Mujadilah ayat 3 dan 4. Walladzina yudhayiruna min musa'ihim summa ya'uduna lima qalu wa tukhriju raqabatin min qabli ayyama sadaku nu'amun wallahu bima tu'amaluna khabirun fakalam nasiyah wasyamun syamaraini wabakali aini min qabli ayyama sadaku, yang artinya orang-orang yang membihar istrinya kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur kembali. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat istri kita dengan ucapan menyamakan istri dengan ibunya, itu sudah dapat cerai. Tapi kalau kepingin kembali menarik ucapan itu wajib memerdekakan budak dulu. Satu orang budak. Nek orang ketemu satu orang budak, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dendane pas poso-poso awan-awan kumpul suami istri itu dendane padha. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi 2 hal ini amat penting bagi kita semua supaya kita berhati-hati. Jadi yang pertama, dendane wong haji ifrad dan ihram wajib membayar dam. Kok lali posone 3 dina di sana waktu haji, utawa kok tidak bisa, tidak tahu, itu wajib puasa 3 hari di sana. Ingat, kasih lari tekan rumah, urung dilakoni jamnya sampai 5, itu wajib diganti dengan puasa 7 hari di sana. Itu nek haji. Tapi berbeda dengan yang namanya bihar. Bihar itu menyamakan istrinya seperti ibunya dalam maksud untuk menceraikannya. Kamu haram seperti haram saya bergaul dengan ibu saya. Kemudian termasuk cerai. Nah, nek pengen badan menaikkan istri ini, itu harus memerdekakan seorang budak. Nek orang ketemu budak atau orang mau budak, pengganti poso kompensasi berikut. Itu 2 hal yang amat penting bagi kita semua agar kita bisa berhati-hati dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pertanyaan, kenapa sih membayar repot-repot pemodal, denda dan seterusnya? Itu aturannya Gusti Allah. Kita sebagai umatnya Muhammad harus taat kepada Allah sesuai dengan apa yang dinaskan dalam Al-Quran dan juga mentaati apa yang disabdakan oleh Rasulullah atau apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah harus kita taat. Walaupun kadang-kadang kita tidak paham apa maksud dan tujuannya, seperti haji dengan ifrad dan ihram harus pakai dam, itu kan aturan dosa umum. Nah, ini kita harus ikut. Termasuk kita sholat 5 waktu, kenapa harus rukuk, sujud, iktidal, baca Al-Fatihah? Baca aturannya terpenuhi. Bersalah yang ngatur terpenuhi. Kanjeng Nabi lek marai terpenuhi, diarani sholat Islam. Mulanya rambut diminta ganti. Nek diganti padha karo ora manut karo tuntunane Kanjeng Nabi. Ini kesempatan penting akan kula penjelasan. Sholat wajib bagi umat Islam adalah 5 kali sehari semalam atau 5 waktu. Baca tuntunannya umum. Pokoknya buat ganti sholat subuh jam 3 esok. Baca subuh waktunya yo iku. Lah sekarang iso yo
Nabi Muhammad SAW. Orang podo karo Nabi Rasul zaman dhisik-dhisik, masing-masing Rasul, masing-masing Nabi Allah utus kami aturan sendiri-sendiri sesuai dengan masanya, sesuai dengan kaumnya. Jadi itu betul-betul mungkin zaman Nabi Adam, Idris, Nuh, sholat, terus kemudian sholatkan 5 waktu tidak. Ini waktunya sudah berbuka, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rasulullah wa bida'an wa al-istilaqatu darat wa waqatul murutu wa sabatul ijrah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa? Ini